Konnichiwa minasan, ketemu lagi sama Kak Bias. Di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai identitas budaya. Nah, pertemuan mengenai identitas budaya ini saya bagi untuk menjadi dua pertemuan ya sebenarnya. Jadi materi identitas budaya itu akan dipelajari oleh kalian di minggu keempat dan juga di minggu kelima. Di minggu keempat ini saya akan membahas mengenai apa itu identitas, kenapa identitas itu penting, jenis-jenis identitas, sampai ke masalah identitas budaya. Nanti di minggu berikutnya baru kita akan membahas mengenai the dark side of identity atau sisi gelap dari identitas. Kita akan bahas mengenai stereotyping, lalu ada prejudis atau prasangka dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan masuk dulu ke masalah identitas. Kalau kita bicara tentang identitas, mungkin kita selalu berpikir mengenai nama, lalu usia, jenis kelamin, nama keluarga mungkin, tinggal di mana dan lain sebagainya. Tapi coba deh kalian kembali pikirkan tentang diri kalian masing-masing sejenak aja. Ambil pensil kalian, ambil pulpen kalian, tulis atau kalian boleh ketik di handphone kalian 10 kata yang mendeskripsikan identitas kalian. Coba kalian tulis, kalian post dulu video ini sekitar ya mungkin 5-10 detik. Kalian tulis dulu 10 kata mengenai identitas kalian, atau biar gampang tulis di komen aja ya. Terus di komen tentang 10 kata yang menggambarkan tentang identitas kalian. Post sekarang, tulis di komen. Nah, udah tulis di komen apa aja kata yang mendeskripsikan identitas kalian. Coba kalian baca kembali komentar kalian di bawah. Apa sih yang pertama kalian sebutkan? Apakah nama? Atau agama kalian? Atau usia kalian? Nah, biasanya 5 hal pertama yang kalian sebutkan adalah hal yang memang sangat berpengaruh dalam kehidupan kalian. Ada beberapa orang yang menuliskan misalnya namanya adalah hal yang pertama. Mungkin berarti buat dia nama tersebut sesuatu yang sangat penting. Ada juga yang memasukkan justru agamanya. Jadi sebelum nama justru dia malah menyebutkan agama. Atau bahkan ada di antara kalian yang gak nyebutin nama kalian sama sekali sebagai identitas kalian. Nah, jadi apa yang kalian tulis tadi di bawah sebenarnya adalah merupakan refleksi mengenai identitas kalian. Siapa sih kalian di mata kalian sendiri? Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian berikutnya dari identitas. Saya belum masuk ke definisi identitas ya, tapi saya mau menjelaskan dulu sebenarnya apa sih pentingnya kita sebagai seorang manusia punya identitas. Nah, ternyata menurut Samovar di dalam bukunya Communication Between Culture ada 4 hal yang bisa kita sebut sebagai sesuatu yang penting atau alasan kenapa identitas itu penting banget buat kita. Yang pertama, ternyata yang namanya perkembangan identitas atau identitas itu sendiri punya peran yang sangat penting dalam perkembangan psikologis kita loh. Kalian bayangin deh, misalnya seseorang yang punya nama yang sama misalnya dengan orang yang sangat hebat. Misalnya ada seorang anak yang namanya tiba-tiba dia lahir ke dunia namanya Barack Obama. Misal aja nih, misal. Anak ini mungkin akan terpengaruh loh cuma sekedar dari namanya. Entah mungkin dia akan merasa sebagai seorang yang sangat bangga dengan namanya. Nama gue hampir sama dengan nama Presiden Amerika Serikat atau Presiden kulit hitam pertama di Amerika Serikat. Atau justru dia malah tertekan dengan namanya Barack Obama. Kenapa? Karena bisa jadi orang-orang di sekitarnya punya harapan lebih dari nama yang dia punya. Wah, lu kan namanya Barack Obama, berarti nanti lo akan jadi orang yang hebat. Itu bisa jadi ternyata membuat tekanan loh di dirinya dia. Sama juga dengan kalian-kalian yang misalnya punya nama yang mungkin kalian gak suka. Ada orang yang mungkin tidak suka dikasih nama Anto, atau ada orang yang tidak suka mungkin dikasih nama Ngadiman. Mungkin karena kurang keren kalau sekarang ini, atau misalnya kurang catchy dan lain sebagainya. Dan itu bisa jadi membawa pengaruh terhadap psikologi seseorang. Begitu juga kalau memang kalian suka dengan nama kalian. Itu hal yang simpelnya aja ya. Kita tidak bahas misalnya bagaimana identitas warna kulit, identitas agama dan lain sebagainya yang juga sangat bisa mempengaruhi perkembangan psikologi seseorang. Kalau misalnya kita lihat di masa saat ini di mana Amerika Serikat sedang sangat
masalah isu rasisme atau identitas yang berdasarkan kulit itu lagi heboh-hebohnya. Kemarin tuh saya sempat melihat ada seorang anak berkulit hitam yang dia menangis ketakutan hanya karena ada seorang polisi perempuan berjalan ke arahnya. Padahal sebenarnya polisi perempuan ini katanya hanya ingin sekedar menegur anak tersebut atau menyapa anak tersebut yang usianya sama dengan anaknya. Tapi anak ini langsung menangis ketakutan hanya karena identitasnya dia sebagai orang kulit hitam. Jadi di sana mungkin ada beberapa orang golongan kulit hitam yang merasa ketakutan karena warna kulitnya, karena merasa tidak sama identitasnya dengan mayoritas orang-orang di Amerika Serikat. Itu yang pertama, bahwa identitas itu sangat penting bagi perkembangan psikologis seseorang. Nah, yang kedua, ternyata identitas ini sangat penting kita pelajari kalau kita mau memahami tentang komunikasi antar budaya. Nah, sebenarnya kenapa sih kalau komunikasi antar budaya perlu juga tahu tentang atau membahas mengenai identitas? Karena di awal saya sudah pernah menyebutkan kalian bahwa tujuan utama kalau kita belajar komunikasi antar budaya supaya kita paham bahwa setiap orang itu punya karakter yang berbeda-beda, punya cara pandang yang berbeda dan lain sebagainya, dan itu semua sangat bergantung juga dengan identitas seseorang. Maka dari itu perlu untuk kita paham dulu apa sih identitas itu, kenapa sih identitas itu penting, identitas itu terdiri dari apa saja, supaya kita bisa benar-benar berkomunikasi dengan baik antara satu budaya dengan budaya lainnya. Lalu yang ketiga, pentingnya identitas itu ternyata sangat mempengaruhi persepsi kita terhadap banyak hal. Sekarang kita kan hidup di dunia yang mungkin bisa dibilang kita sekarang lagi nggak stabil nih dunianya, entah itu karena wabah penyakit atau karena masalah ras dan lain sebagainya, masalah ekonomi, masalah globalisasi, perebutan kekayaan alam. Nah, identitas kita ini sangat-sangat mempengaruhi persepsi kita. Kalau misalnya kita berbicara tentang tadi warna kulit, maka itu juga akan kita punya persepsi tersendiri terhadap warna kulit. Ada yang merasa bahwa oh, kalau kulit putih itu seperti ini, kalau kulit hitam tuh begini, kalau dia rambutnya keriting itu gimana, kalau dia rambutnya lurus itu seperti apa, kalau dia orang Cina itu karakternya pasti begini deh, kalau dia orang Indonesia itu pasti begitu, kalau di Eropa pasti gimana. Itu identitas kita itu akan sangat-sangat mempengaruhi persepsi kita terhadap orang lain dan juga persepsi orang lain terhadap diri kita. Dan yang keempat, ternyata identitas itu mempengaruhi dan juga menciptakan ekspektasi tentang peran sosial dari diri kita maupun orang lain. Dan ternyata identitas kita ini juga bisa mempengaruhi atau bahkan bisa menjadi guidelines kita gimana untuk berbicara atau berinteraksi dengan orang lain. Misalnya gini, ketika kalian melihat seseorang lalu identitas dia misalnya, oh ternyata dia bule nih, kalau kita lihat dari tampilannya, namanya juga misalnya Michael. Nah, ketika kita berbicara dengan si Michael ini, maka bisa jadi kita akan menggunakan otomatis mau pakai bahasa Inggris, atau kita akan berusaha untuk berbicara atau memahami bahasa yang dia gunakan. Nah, beda ceritanya kalau misalnya kalian ketemu dengan orang lain dengan identitas yang berbeda. Kalau kalian misalnya ketemu dengan misal kalian punya janji ketemu sama CEO, ini banyak banget nih cerita-cerita muncul seperti ini di YouTube ataupun di TikTok ataupun di Instagram. Ada seseorang mau ketemu sama CEO perusahaan, di kepala dia namanya CEO misalnya, oh pasti laki-laki, sukses, keren dan lain sebagainya. Tapi ternyata ketika yang dia temui itu adalah ekspektasi dia, misalnya dia akan berbicara dengan seseorang yang muda, sukses, kaya, tapi ketika bertemu kok perempuan, jadi dia akan terganggu cara dia berkomunikasi. Saya harusnya berkomunikasi ini dengan laki-laki nih, tapi tiba-tiba sama perempuan. Itu contoh aja ya bagaimana identitas itu bisa mempengaruhi cara kita berkomunikasi dengan orang lain. Sama juga dengan misalnya kita tiba-tiba di jalan ditegur sama orang yang kulit hitam, bisa jadi sebenarnya orang itu hanya sekedar mau tanya alamat, tapi kita bisa udah ketakutan duluan, contohnya aja. Atau
Kalau misalnya kalian kenalan sama teman baru di kelas misalnya, oh ternyata dia orang Padang misalnya, lalu kita langsung punya asumsi dan lain sebagainya, dia mah pelit udahlah nggak usah diajak makan, contoh aja. Kayak ini contoh ya, contoh, ingat ini contoh, saya bukan menjelek-jelekan ras tertentu ataupun suku tertentu. Nah, yang berikutnya saya ingin kalian bisa menjelaskan apa itu definisi dari identitas. Ada dua definisi dari identitas yang kalian harus baca di buku kalian. Yang pertama identitas dari Gardner dan Kosminski. Yang kedua adalah identitas dari Ting dan Tumi. Tolong dibaca, dipahami benar-benar apa itu definisi dari identitas. Setelah itu kalian tolong baca identitas budaya dari Fong. Baca, pahami. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan, kalian boleh taruh di komen atau nanti kita bahas pada saat pertemuan tatap muka. Nah, yang berikutnya saya ingin mengingatkan pada kalian bahwa ternyata kita punya banyak identitas sosial loh. Identitas kita bukan cuma satu, bukan hanya sekedar nama saja, tapi saya akan bahas ada 8 identitas yang nantinya juga kalian tetap harus baca ulang di buku kalian. Saya tidak akan bahas terlalu panjang lebar ya. Yang pertama ada yang namanya racial identity. Nah, racial identity ini adalah identitas kita berdasarkan warna kulit kita. Ada yang mongoloid, kaukasoid, misalnya negroid, kapoid, sampai australoid. Nanti tolong kalian pahami masing-masing identitas berdasarkan ras tersebut. Lalu yang kedua, ada yang namanya identitas etnik atau ethnic identity. Ini biasanya identitas yang diambil dari sejarah atau misal tradisi, nilai-nilai, kesamaan perilaku dan lain sebagainya, atau bahkan sampai ke bahasa. Ini adalah identitas etnis. Misalnya kita sering dengar, oh dia etnis Melayu, oh dia etnis Cina, oh dia etnis apa misalnya. Ini adalah identitas etnik. Baca lagi ya di buku kalian. Lalu yang ketiga ada yang namanya gender identity. Nah, kalau di bukunya kalian itu ada definisi mengenai femaleness dan maleness dari Ting dan Tumi. Tolong pahami betul apa yang disebut dengan maleness atau male dan apa yang disebut dengan femaleness. Oke. Pokoknya identitas kita bukan cuma punya identitas ras, etnis, tapi juga yang ketiga adalah identitas gender. Lalu yang keempat, ada yang namanya identitas national atau national identity. Ini adalah identitas berdasarkan negara kita. Misalnya, oh dia seorang Indonesia. Oh ternyata si Michael adalah orang Amerika. Oh ternyata si Stephen adalah orang Singapura misalnya. Itu identitas berdasarkan negaranya. Lalu yang kelima, ada yang namanya regional identity. Oke, apa sih regional identity? Kalau national identity itu berdasarkan negara, kalau regional identity itu berdasarkan wilayah. Misalnya karena saya tinggal di Jakarta, maka saya menjadi orang Jakarta. Karena saya tinggalnya di Jawa, atau saya tinggalnya di Bandung, maka saya orang Bandung. Karena saya tinggal di Bali, saya orang Bali. Karena saya di Papua, maka saya orang Papua. Jadi identitasnya itu berdasarkan wilayah tempat dia tinggal, bukan negara. Tolong dibedain ya. Lalu yang keenam ada yang namanya organizational identity atau identitas organisasi. Nah, identitas organisasi ini biasanya terkait dengan di mana seseorang itu bekerja, sekolah, atau dia mengikuti satu organisasi tertentu. Misalnya nih, oh kalian adalah mahasiswa UPJ, maka identitas kalian identitas organisasi kalian adalah mahasiswa UPJ. Oke, kalau kalian nanti bekerja misalnya di perusahaan-perusahaan besar, maka bisa jadi oh saya adalah karyawan dari Unilever misalnya. Oh saya adalah jurnalis dari IDN. Oh saya kameramen di MNC TV misalnya dan lain sebagainya. Lalu yang berikutnya kita punya yang namanya personal identity atau identitas personal. Ini adalah karakteristik yang dimiliki oleh masing-masing orang sehingga dia merasa unik dibandingkan dengan orang-orang lainnya. Nah, personal identity ini termasuk dengan misalnya ya nama, lalu panggilan dan lain sebagainya.
Nanti banyak contohnya di buku kalian, silahkan tolong dibaca lagi. Selalu diingat kalau saya minta kalian baca lagi di buku kalian, bisa jadi yang saya minta baca akan keluar lagi di kuis selesai dari kelas hari ini. Lalu yang terakhir ada yang namanya Cyber and Fantasy Identity atau identitas siber atau identitas fantasi. Nah, biasanya identitas ini kita gunakan ketika kita berada di dunia maya atau ketika kita menggunakan internet, media sosial, dan lain sebagainya, dimana identitas yang kita gunakan bukan identitas kita yang sesungguhnya. Nah, sekarang tuh kan banyak orang yang misalnya dia punya akun sosial media bukan hanya satu, Instagramnya ternyata dia punya second account atau bahkan dia punya fake account dan lain sebagainya. Atau misalnya kalau ada yang suka main game, bisa jadi ketika dia main game padahal aslinya dia adalah laki-laki, tapi ketika dia main game dia menggunakan karakter perempuan, atau justru sebaliknya, dia sebenarnya perempuan tapi ketika dia bermain game karakter yang dia gunakan adalah laki-laki. Nah, ini yang disebut sebagai fantasy identity atau cyber identity, yaitu identitas yang kita gunakan ketika kita berada di dunia maya. Nah, itu kira-kira hal-hal terkait identitas yang bisa saya jelaskan ke kalian di sesi pertama untuk pertemuan hari ini. Tolong benar-benar dibaca lagi materi mengenai identitas ini ya. Ada banyak hal yang ada di buku kalian harus kalian pelajari lebih lanjut sendiri. Nah, kita akan ketemu lagi di video berikutnya lanjutan dari identitas. Tapi jangan lupa, supaya saya sudah paham, saya sudah tahu bahwa kalian nonton video ini, bahwa kalian sudah belajar. Jangan lupa like dan jangan lupa juga untuk komen nama kalian. Oke, kita ketemu di video berikutnya.